Di balik seragam biru yang gagah, ada hati seorang wanita. Di balik tubuh penuh keringat seorang pekerja keras, ada jiwa yang tulus. Apa jadinya jika dua dunia yang berbeda ini bertemu dalam sebuah takdir cinta? Ini adalah kisah tentang Ratih, seorang polisi wanita yang hidup di tengah gemerlap ibu kota, dan Suryo, seorang kuli bangunan dari desa kecil di Jawa. Dari pertemuan tak sengaja hingga pernikahan rahasia, cinta mereka menghadapi ujian demi ujian yang membuat kita bertanya-tanya, apakah cinta benar-benar bisa menang melawan segala rintangan? Namun, perjalanan mereka tidak hanya dipenuhi harapan dan kebahagiaan. Ada air mata, pengorbanan, bahkan tragedi yang menghancurkan hati. Tapi di balik semua itu, ada pelajaran tentang arti sejati cinta, ketabahan, dan pengabdian. Jadi, duduklah sejenak, biarkan dirimu larut dalam cerita ini. Siapa tahu di antara lika-likunya kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu sendiri tentang cinta. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang panas dan sesak, seorang polisi wanita bernama Ratih berdiri tegap di pinggir jalan. Dia adalah anggota Polwan yang dikenal tegas tapi juga penuh empati. Hari itu, seperti biasa, Ratih bertugas mengatur lalu lintas di persimpangan yang selalu ramai. Di sisi lain jalan, seorang kuli bangunan bernama Suryo sedang mengangkut semen untuk proyek pembangunan gedung baru. Tubuhnya kekar, wajahnya bersimbah keringat, namun ada sorot mata yang menunjukkan keteguhan hati. Ia berasal dari desa kecil di Jawa Tengah, datang ke Jakarta demi mencari nafkah. Nasib mempertemukan mereka pada suatu sore ketika hujan deras turun. Ratih melihat Suryo terjatuh karena licinnya trotoar saat membawa material berat. Tanpa ragu, dia mendekati Suryo dan membantunya berdiri. Dalam momen singkat itu, tatapan mereka bertemu. Ratih merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata lelaki ini, yang penuh dengan ketulusan dan kerja keras. Suryo hanya bisa tersenyum malu-malu seraya berterima kasih. "Terima kasih, Bu Polisi," ucapnya pelan. Ratih balas tersenyum, meski hatinya entah kenapa berdebar-debar. Pertemuan itu ternyata bukan kebetulan semata. Beberapa hari kemudian, Ratih kembali melihat Suryo di lokasi yang sama. Kali ini, ia sengaja mendekat setelah jam dinasnya usai. Mereka mulai berbincang ringan tentang pekerjaan masing-masing. Ratih penasaran dengan cerita Suryo tentang masa kecilnya di desa, dan Suryo terpukau oleh keberanian Ratih menjadi seorang polisi wanita di tengah tantangan besar. Setiap hari, mereka saling menyempatkan waktu untuk bertemu sejenak. Awalnya hanya sekadar basa-basi, tapi lama-lama percakapan mereka menjadi lebih dalam. Ratih belajar bahwa di balik tubuh kokoh Suryo ada jiwa yang lembut dan rendah hati. Sementara Suryo merasa takjub melihat bagaimana Ratih menjalani tugasnya dengan disiplin tanpa mengorbankan sisi kemanusiaannya. Namun, hubungan mereka tidaklah mudah. Rekan-rekan Ratih mulai curiga dan memberikan komentar negatif. "Kamu kan polisi, Ratih, apa nggak malu pacaran sama kuli bangunan?" kata salah satu temannya suatu hari. Ratih sempat goyah mendengar omongan itu. Namun, ketika ia melihat Suryo bekerja keras di bawah terik matahari, ia sadar bahwa cinta tidak melihat status sosial atau profesi. Yang penting adalah hati. Ketika hubungan mereka semakin dekat, Ratih memutuskan untuk mengenalkan Suryo kepada keluarganya di Bandung. Namun, reaksi orang tuanya jauh dari apa yang ia harapkan. Ayah Ratih marah besar begitu tahu putrinya berpacaran dengan seorang kuli bangunan. "Kamu harusnya cari pria yang sepadan denganmu, nak," bentak ayah Ratih. "Dia hanya buruh kasar, bagaimana mungkin bisa memberimu hidup layak?" Ratih mencoba menjelaskan bahwa cintanya kepada Suryo tidak didasarkan pada materi tetapi pada karakter dan kesetiaan. Namun ayahnya tetap keras kepala. Bahkan ibunya ikut menekan mengancam akan memutus hubungan jika Ratih nekat melanjutkan hubungan tersebut. Sementara itu, Suryo juga menghadapi tekanan dari keluarganya di desa.
Orang tua Suryo khawatir bahwa pernikahan dengan seorang polisi akan membawa masalah besar bagi keluarga sederhana mereka. Jangan sampai kamu dibenci banyak orang karena hubungan ini, nasihat ibunya. Meski demikian, Rati dan Suryo tetap teguh memperjuangkan cinta mereka. Mereka sepakat untuk menikah secara diam-diam, meskipun risiko konflik keluarga semakin besar. Pada suatu malam bulan purnama, Ratih dan Suryo melangsungkan pernikahan sederhana di sebuah masjid kecil di pinggiran Jakarta. Hanya beberapa teman dekat dan sahabat mereka yang hadir. Rati mengenakan seragam dinasnya sebagai simbol dedikasi terhadap pekerjaannya. Sementara Suryo tampak gagah dengan pakaian adat Jawa yang dipinjamkan oleh seorang teman. Malam itu, mereka berjanji untuk saling mendukung apapun rintangan yang akan datang. Namun, kebahagiaan mereka hanya berlangsung sebentar. Beberapa minggu setelah pernikahan, kabar tentang hubungan mereka tersebar luas. Atasan Rati memanggilnya ke kantor untuk dimintai penjelasan. "Ini sangat memalukan institusi kita, Rati," kata atasan itu dingin. "Kamu harus memilih antara karier atau rumah tanggamu." Rati merasa dunianya runtuh. Ia mencintai pekerjaannya, tapi ia juga tak ingin meninggalkan Suryo. Di tengah kebingungannya, ia mendapat kabar bahwa dirinya hamil. Kabar kehamilan Rati membuat situasi semakin rumit. Keluarganya benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Sementara di tempat kerja, ia mulai mendapatkan diskriminasi. Beberapa rekan bahkan menyebarkan gosip buruk tentangnya. Namun, Suryo tetap ada di sisinya. Meski ia sendiri harus bekerja lebih keras untuk menutupi kebutuhan keluarga, ia selalu menunjukkan dukungan kepada Rati. "Aku janji akan menjaga kalian, Teh Rati," katanya suatu malam saat mereka duduk berdua di rumah kontrakan sederhana mereka. Tapi takdir berkata lain. Suatu sore, saat Rati sedang berpatroli, ia menerima telepon dari tetangga yang memberitahunya bahwa Suryo mengalami kecelakaan di lokasi proyek. Dengan panik, Ratih bergegas ke rumah sakit. Di sana, ia menemukan Suryo terbaring lemah, tubuhnya tertutup perban. Dokter memberitahunya bahwa kondisi Suryo sangat kritis. Ratih tak kuasa menahan tangisnya. Ia memegang erat tangan Suryo, berdoa agar lelaki itu bisa melewati ujian ini. Meski telah berusaha keras, Suryo akhirnya menghembuskan napas. Terakhirnya 3 hari kemudian, Ratih hancur. Ia kehilangan cinta sekaligus sandaran hidupnya. Namun di tengah kesedihan mendalam, ia menyadari bahwa ia masih memiliki bayi dalam kandungannya warisan cinta mereka berdua. Dengan air mata berlinang, Ratih kembali bekerja. Ia berusaha menjalani hidup demi anaknya. Lambat laun, keluarganya pun luluh. Melihat tekad Ratih sebagai seorang ibu tunggal, mereka mulai menerima keputusan hidupnya. Cerita Ratih dan Suryo menjadi kisah inspiratif bagi banyak orang. Meski berakhir tragis, cinta mereka membuktikan bahwa tak ada batas bagi hati yang tulus. Dan di setiap langkahnya, Ratih selalu ingat pesan terakhir Suryo, "Jaga anak kita, Teh Ratih. Biarkan dia tumbuh menjadi orang baik." Beberapa tahun kemudian, Ratih berhasil membesarkan anaknya menjadi anak yang pintar dan mandiri. Anak itu yang diberi nama Surya, tumbuh dengan mimpi untuk menjadi polisi seperti ibunya. Ratih tersenyum karena ia tahu bahwa cinta Suryo masih hidup dalam diri anak mereka.